Assalamualaikum, teman-teman sahabat kisahku semua. Saya tetap lanjut, karena ini pembelajaran yang mahal tentang kasus bundir seorang pemuda karena kasus percintaan. Ini tuh pembelajaran penting bagi kita semua, bagi saya calon orang tua, bagi Anda mungkin yang sedang menikah, bagi kita semua para calon orang tua yang punya anak laki-laki atau perempuan, dan kita semua para netizen. Dan kasus yang lagi viral di Jampang hari ini tuh pembelajaran mahal menurut saya. Karena kenapa saya bilang mahal? Karena bayarannya kehilangan seorang nyawa. Mahal tidak bisa diukur sebenarnya ya. Teman-teman, saya mau bedah kasus ini dari perspektif lain ya. Bahwa uh, ini tuh kadang kerap terjadi. Saya coba menelaah, melihat, membaca baik di media sosial atau realitas di lingkungan saya pribadi, teman-teman. Kadang resepsi itu menjadi sebuah ajang ternyata bukan untuk pasangan, bukan untuk keluarga besar, tapi untuk kamera dan media sosial. Kalau mau geser sedikit dari kasus ini bahwa ada permintaan mahar, permintaan seserahan atau semacam permintaan yang agak berat dari si pihak perempuan untuk laki-laki, dan laki-laki merasa tertekan, merasa beban. Ini tuh harus kita sikapi dan pelajari. Nih teman-teman, sekarang tuh pernikahan bukan untuk pasangan ternyata, tapi juga untuk kamera dan media sosial. Bahkan sampai ada sesuatu kata-kata yang menurut saya tuh terlihat berlebihan, tapi kadang realitasnya demikian. Kadang orang kalau nggak nikah dengan resepsi yang mahal, wedding organizer ya, organizer atau semacam kamera yang bagus, atau hiasan yang bagus, hiasan yang mahal, kadang itu tuh nggak masuk di ranah menikah gitu ya. Karena sekarang udah jadi sebuah standar tersendiri ternyata, dan itu terjadi di sekitaran kita, teman-teman. Dan ini harus disikapi oleh setiap orang, karena kebiasaan dan kebudayaan itu tuh tidak bisa disamakan. Artinya gini, kalau standarnya harus perhiasan yang mahal misalkan, atau dekoran yang bagus, bagaimana kasusnya dengan orang-orang yang nggak mampu tadi kan? Dia akan memaksakan, pada akhirnya ketika tidak sanggup dan tidak kuat, dia akan merasa tertekan, dan ada yang kasus sampai bunuh. Nih, akhirnya banyak orang yang merasa kalau belum semewah itu berarti belum layak menikah. Kan nggak begitu kan? Padahal dulu orang tua kita banyak yang menikah sederhana, bahkan kita sendiri tumbuh hari ini mendapat pendidikan yang layak, atau tempat tinggal yang layak lah, yang cukup, yang sederhana. Itu tuh kadang mereka dulu nikahnya nggak semewah dan sedekorasi hari ini ya. Kadang keluarga besar, ijab kabul, ada wali, ada dari pihak KUA dan lain-lain, selesai. Namun hari ini ada pretelan lain, harus ada tim dokumentasinya yang bagus, tim fotonya yang bagus, terus kemudian harus juga tim dekorasi atau make upnya yang bagus. Kalau nggak begitu nggak jadi loh. Belum, apalagi saya lihat ada fenomena orang sebelum menikah ada lamaran juga udah kayak menikah kesannya gitu ya. Dan itu kayak semacam menjadi standar tersendiri hari ini saya lihat. Kalau nggak begitu dulu tuh kayak nggak jadi gitu. Dan ya realitas di media sosial tuh demikian, sehingga menjadikan sebuah standar. Syukur-syukur hanya standar di medsos. Tapi kan ada orang yang menjadi standarisasi buat dirinya. Saya juga harus begitu nanti ketika menikah. Pada akhirnya kan realita kehidupan tuh nggak semuanya mulus dan berjalan sesuai apa yang kita rencanakan. Benar nggak? Nih, masalahnya hari ini bukan sekedar biaya nikah, tapi tekanan standar hidup yang dibentuk di media sosial. Orang tua jadi takut terlihat sederhana, kan jadi maksain, takut dibilang tidak mampu, takut dibandingkan, sampai akhirnya pernikahan berubah menjadi ibadah, bukan menjadi ibadah ya, pernikahan berubah dari ibadah menjadi ajang pembuktian status. Pada akhirnya, padahal setelah dekor dibongkar, setelah itu tamu pulang, dan yang menjalani kehidupan itu bukan netizen, tapi kedua mempelai kan.
berapa lama sih pernikahan itu? Sehari semalam, seminggu sebelumnya gitu ya, ada hajatan atau apapun. Kadang yang paling dibutuhkan dalam pernikahan itu bukan hanya sekedar pesta besar, atau bukan pesta besar, tapi hati yang siap hidup bersama dalam keadaan susah maupun senang. Nah, teman-teman, eh, selama seminggu ke depan di kisahku, saya pasti akan tetap bahas ini. Tentu dalam rangka upaya menyadarkan setiap orang ya betapa pentingnya sadar diri, betapa pentingnya hari ini tuh ukuran kita tuh bukan di medsos. Kita tuh hidup bukan di medsos. Sehingga jangan jadi standar dan patokan. Bahkan saya di video berikutnya bilang, ya kalau yang kita tontonnya artis, yang kita tontonnya selebgram, yang kita lihat hanya di media sosial mereka, ya terlihat kan seolah-olah bahagia, princess, raja, dengan make up yang mahal mungkin, dengan kamera dan editing yang bagus. Kalau memang standarnya mereka, kita tuh kan nggak pernah tahu. Bisa aja mereka tuh nggak benar-benar bayar loh. Bisa aja mereka tuh endorse. Bisa aja justru mereka yang dibayar kan. Nah, kita hari ini siapa? Apalagi kalau ngukurnya menarik lagi ke sini, ya kita tuh orang-orang kampung, teman-teman. Orang Jampang, orang Surade. Gimana? Kalau kita mau relatekan dengan kasus dan kejadian kita hari ini, ayolah, come on. Media sosial itu, misalkan ketika ada orang yang dalam tanda kutip tadi, mewah gitu ya pernikahannya dan lain-lain. Ya selama mampu dan tidak memberatkan kan tidak ada larangan. Sah-sah aja. Tapi kalau udah begini, maksudnya udah jadi kejadiannya begini, kasusnya begini. Bahkan saya lihat, ikuti ya kasus yang bondir di Kalibundar itu hari ini. Mohon maaf, saya melihat si jenazahnya itu berada di rumah yang dari bambu kayak semacam rumah panggung dari bilik gitu ya. Kalau dari foto dan videonya saja saya melihat tanpa bisa aja saya salah, tapi kalau melihat dari video dan fotonya, itu tuh laki-laki itu tuh saya yakin dia berjuang bukan untuk dirinya aja, dia berjuang juga untuk keluarganya. Bahkan saya sampai keponya, dicari, oh ternyata si laki-laki ini juga menjadi apa namanya, semacam tulang punggung untuk keluarganya sendiri. Belum lagi dia tuntutan untuk memenuhi tuntutan dari pasangannya atau si perempuan tadi. Semudah itu gitu ya. Dan beliau kan bekerja tanpa merendahkan sebuah pekerjaan ya, tapi kan beliau bekerja seorang karyawan yang secara hukum ekonomi, teman-teman, ketika kita bekerja di sebuah perusahaan baik negeri ataupun swasta, itu tuh pasti dalam tanda kutip terbatas. Artinya gajinya ya segitu, dapat bonus juga nggak akan besar-besar amat. Kalau pressure atau tekanan kuat dari tadi ya permintaannya, ya kan mau mau dari mana, maksudnya dalam arti ya dia kalau dapat gaji UMR atau lebih lah dikit, misalkan 3-4 juta atau 5 juta, terus lagi belum lagi biaya hidup dia, terus lagi belum lagi dia misalkan nanggung keluarganya, terus juga dia juga harus mikirin resepsinya atau semacam apa lamarannya dan lain-lain, kan butuh berapa bulan untuk dapat, misalkan taruhlah kalau minta 50 juta misalkan, kan kalau dia sisanya cuma 1 juta setiap bulan, harus berapa tahun dia ngumpulin berjuang gitu ya teman-teman. Jadi saya akan terus konsisten menyuarakan supaya ada beberapa orang mungkin ya ada yang tersadarkan, kalaupun enggak setidaknya menjadi catatan bahwa oh, sikap berlebihan itu tidak baik, jangka panjangnya pasti ada sesuatu yang terkorbankan. Kan pada akhirnya laki-laki itu kalau dia tuh ditakdirkan untuk bertanggung jawab dan dimintai pertanggungjawaban. Para lelaki semua, kuat-kuat kalian, hebat-hebat. Mudah-mudahan Allah kuatkan kita semua. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Barakallahu fiik.